Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdulu min salatil faddi bisab'in wa isyrina darajah. Al-hadis. Alhamdulillah, kita bersama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di acara Ar-Ribat Manbaul Hikmah, yaitu dalam momen berbagi tausiah, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, saling mengisi, saling melengkapi, dan sekaligus kita bersilaturahim di acara ini. Izin Allah, kudrat Allah, maha besar Allah. Harus kita bersyukur karena tidak semua orang bisa seperti kita tanpa izin Allah, tanpa undangan Allah, tanpa giringan malaikat rahmat untuk menghadiri, menyikapi, mengikuti, menyimak, bahkan mengambil ilmu-ilmu atau kemanfaatan-kemanfaatan, tausiah-tausiah yang berada di acara ini. Insya Allah, ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik, yang sangat istimewa. Kenapa? Ya satu, kita kalau rajin kan pengetahuan kita bisa menambah. Wah, saya sudah tahu. Ya, kalaupun kita sudah tahu, walaupun kita sudah punya, walaupun kita sudah bisa, dalam ilmu agamanya kita sudah bisa, sudah mapan. Tentang wiridnya kita sudah tahu. Wah, saya nggak usah ngikutin misalkan. Itu sombong namanya. Nggak boleh seperti itu. Karena orang yang cinta terhadap ilmu, itu adalah walaupun kita sudah benar-benar hafaz nih, tapi ada orang yang membahas itu. Orang tanda cinta terhadap ilmu, dia tetap pasti mendengarkan. Aduh, ini ada yang lagi membahas hadis Nabi atau membacakan hadis Nabi atau sedangkan menerangkan hadis Nabi. Padahal dia udah tahu tuh hadis Nabi itu. Tapi dia, karena ada orang yang membahas, dia mendengarkan. Mendengarkan itu adalah tanda cinta terhadap ilmu. Jadi kalau orang cinta terhadap ilmu, ilmunya itu nafi. Manfaat ilmunya. Jadi kalau orang misalkan, wah mentang-mentang sudah tahu, sudah bisa, yang gitu aja. Udah lewat aja. Enggak di tengah. Jadi pokoknya jadi ada kesombongan lah. Itu kita apa bedanya dengan iblis. Jadi ilmu kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, wawasan kita nol. Karena kata Nabi begini, barang siapa yang selalu menambah, mempelajari ilmu, tapi walam yajid hudan, tapi tidak ada perkembangan. Ya maksudnya kan gini, cinta ilmu kan harus. Walaupun kita sudah bisa, sudah tahu, sudah hafal, ada orang yang membahas ilmu itu kita harus mendengarkan. Karena cinta kepada ilmu. Seperti kita cinta kepada uang, senang kepada uang, walaupun uang itu banyak di rumah kita, ada orang yang membagi uang di jalan. Karena kita cinta uang, pasti kita ambil. Enggak gini, wah saya di rumah juga uang banyak, untuk apa sih uang? Itu berarti enggak cinta. Jadi ilmu juga begitu. Kalau kita memang cinta ilmu, walaupun kita di hati banyak ilmu kita, ada orang yang membagikan ilmu, masih sama-sama juga, oh ilmu ya ambil.
Jadi kalau memang kita misalkan ilmu banyak, pengetahuan banyak, pengalaman banyak, belajar di mana-mana, tapi tetap masih ada kesombongan di antara kita. Masih sombong. Apa bedanya dengan iblis? Bahkan, lam yaddad minallahi ila bu'dan. Ilmu saya yang semacam itu, pengalaman yang semacam itu, wawasan yang semacam itu adalah hanyalah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi yang perlu kita ambil, cintailah ilmu. Karena cinta ilmu itu adalah suatu ibadah yang sangat istimewa. Ilmu kita akan bermanfaat. Kalau kita tidak cinta terhadap ilmu, berarti ilmu kita yang ada tidak akan manfaat. Apa tandanya cinta terhadap ilmu? Yaitu walaupun kita sudah tahu, sudah bisa, sudah hafal, ada orang yang membicarakan, yang mengatakan, ya kita pasti sergap untuk mendengarkan dan memperhatikan. Itulah. Ini memang agak sulit ini. Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah, kudrat Allah, dengan taufik dan hidayah Allah, kita bisa melaksanakan ini. Ini Al-Fakir di sini membacakan hadis yang tadi, yang sudah itu ditamhid. Sholatul jamaah tafdulu min sholatil faddi bisabin wa isyarina darajah. Jadi sholat ini kan ada sholat jamaah, ada sholat munfarid. Jadi kalau sholat berjamaah itu yang namanya ya lebih dari satu lah. Itu jamaah atau 3, 4. Apalagi kalau banyak. Lebih banyak jamaahnya lebih besar lagi pahalanya. Subhanallah. Ini nilainya, keistimewaannya dengan sholat sendiri beda. Bisab'in wa isrina darajah. Kalau sholat berjamaah itu 27 derajat. Tingkatannya 20 derajat. Tapi kalau kita sholat sendiri, satu. Ya kadang-kadang satu juga tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Ya nyongan kita belum mampu sholat. Belum mampu gimana? Ya belum tahu tata cara yang sesungguhnya. Kan kata Nabi, sholatlah kalian. Seperti sholatnya aku. Ya, seperti sholatnya Nabi ya. Kayak apa? Sedangkan kita, ilmu kita pas-pasan. Kita untuk sholat seperti sholatnya Nabi. Subhanallah. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah, insya Allah al-imamu dhomin. Kita tertanggung oleh imam. Walaupun kita sholatnya jorek, sholatnya butut, nggak tahu ini dan itu. Karena kita berjamaah, jadi tertanggung oleh imam. Alhamdulillah. Jadi intinya sah saja. Oleh karena itu, ayo kita sholat berjamaah, jangan sholat sendiri. Sekali lagi, ayo kita sholat berjamaah, jangan sholat sendiri. Wah di rumah nih kan, rumah ada istri, ada anak, ada cucu. Ya minimal ada istri, kita sholat dengan istri. Seandainya kita tidak bisa ke masjid, ya opdolnya, utamanya, istimewanya kita ke masjid. Itulah yang Al-Fakir bisa ceritakan atau bisa bacakan. Al-Fakir sama, Al-Fakir juga bodoh, nggak bisa apa-apa. Ini mah berbicara apa yang Al-Fakir tahu gitu. Dari guru-guru Al-Fakir dulu waktu di pesantren, waktu belajar. Ini Al-Fakir mau langsung ke acara inti, yaitu berbagi atau mau mengijazahkan. Mau mengijazahkan satu ilmu yang tidak kalah penting juga. Kenapa? Karena ini ilmu untuk menundukkan musuh atau menghancurkan musuh. Jadi ini kalau tidak tunduk, dia hancur. Wah gini, contohnya gini nih. Misalkan kita di kampung, atau di kota, atau di mana saja berada. Kan yang namanya musuh itu tidak dicari datang sendiri. Ya mungkin karena kita kemajuan dalam usaha, mungkin kita kemajuan dalam karir, ya mungkin ya berbagai macam latar kehidupan lah. Orang membenci kita, wah kita benar-benar diincar terus gitu. Ya mau dibunuh lah, ya mau disantet lah, mau berbagai macam lah kita. Diakalin terus-terusan. Kalau kita sudah mewiridkan ini, insya Allah, kalau dia tidak tunduk kepada kita, dia hancur.
Apa itu wiridnya? Ini tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhi sunatu wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadratin Nabi Allah Sulaiman bin Dawud wa khususan ila hadratin Nabi Allah Hadir alaihi salam. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Sayyidi Bakri Syato wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin wa ila hadrati Syekh Muhammad Muhsin wa ila hadrati Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati Syekh Fahru Raji wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi wa ila hadrati Kiai Haji Madrasi wa ila hadrati Kiai Haji Tuskodim wa ila hadrati Buya Armin wa ila hadrati Buya Dimyati wa ila hadrati Kiai Ismail Caringin wa ila hadrati Syekh Mansur Cikaduan wa ila hadrati Syekh Daud Cigondang wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamilo Afghanistan wa khususan ila hadrati man aja jani hadza wa khususan ila hadrati Abi Wami Syai'ul Ilailum. Al-Fatihah. Udah maklum, setiap kita berkata Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah, yaitu alhamdu sampai waladhdallin. Terus apa wiridnya? Wiridnya ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun atau kung fayakun. Boleh saja baca kun fayakun enggak apa-apa, bisa kung fayakun enggak apa-apa. Berapa dibacanya? Itu dibacanya 5.979. Jangan kurang, jangan lebih ya. Ini Al-Fakir berbicara di area Al-Hikmah. Jadi area Al-Hikmah itu seperti itu, hitungan ditentukan, terus puasa, wirid ya ditentukan, berbagai macam, jadi ada prosedur. Ini Al-Fakir tidak akan membahas area Al-Hikmah, area Torekat, area Hakikat atau area syariat, enggak. Pokoknya ini Al-Fakir lagi berbicara di area Al-Hikmat. Jadi seperti itu. Jadi setelah habis puasa, beres puasanya puasa biasa saja. Setelah habis puasa itu kita rutinkan baca setiap habis sembahyang duhur 9 kali. Bagaimana kita cara menerapkannya? Cara menerapkannya gini. Ini tapi jangan dilakukan kalau kita tidak terpaksa atau tidak bermanfaat atau masih tidak dianggap baik oleh agama. Seperti apa? Dan misalkan kita digunakan semaunya nggak boleh. Al-Fakir tidak ridho. Jadi ini khusus. Misalkan kita ada musuh yang benar-benar mengincar kita, susah kita datangin secara baik, dia nggak mau, ya kita kasarin, apalagi ya kita bagaimana cara kita mendekati dia, udah nggak bisa dia, justru dia ingin mencelakakan kita terus-terusan, nggak bisa diajak damai lah gitu. Ini caranya gini, jadi tulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ditulisnya itu 99, jadi a'ud bismillah, ta'ud bismillah, ta'ud 9, bismillah 9. Terus dibaca, ini mah dibaca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, baca 101 itu mah dibaca. Kalau a'ud, ta'ud dengan bismillah mah ditulis, kalau sholawat mah dibaca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Langsung kita ditulis itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ditulis di kertas, langsung kita tulis nama orang yang selalu mengincar kita, itu tulis namanya. Misalkan siapa namanya, tulis di situ. Di kertas itu. Sesudahnya ayat itu habis, tulis itu namanya. Berapa saja orangnya, 1 ataupun 2 ataupun 3 ataupun banyak, tulis saja di situ semua. Langsung kita lipat. Terus setelah kita lipat, kita masukkan ke botol lah, misalkan ke botol atau ke plastik gimana aja. Tuh, terus dikasih
belerang kuning dengan eh, apa itu yang bubuk bambu itu dikerik, tangkal bambu, pohon bambu dikerik, terus masukin ke situ. Itu atau pakai itu bubuk bubuk cangkang telur. Jadi telur kita hancurkan, langsung dimasukkan ke situ. Langsung tutup botolnya, langsung disimpan di satu tempat, ditindih batu besar, tindih batu besar. Itu jangan sampai ada yang buka itu. Itu orang yang selalu mengincar kita, orang yang selalu berusaha untuk mencelakakan kita, itu pada datang ke rumah kita, minta maaf, minta baik-baik. Kalau saja misalkan, wah, tidak begitu, tidak orangnya, memang wataknya tidak pernah untuk berbuat kebaikan, untuk mencari kebaikan, memang orang seperti itu. Dia enggak mau tunduk, enggak mau taluk, enggak mau berbaik ke kita, makanya Allah akan mencelakakan dia atau akan menghancurkan dia. Itulah Al-Fakir ini ijazahkan demi untuk kebaikan. Demi untuk kebaikan. Karena Al-Fakir lihat, jadi pengalaman Al-Fakir di waktu safar lah. Safari. Kadang-kadang ya ada ustadz. Ya sama orang-orang di kampung diusir atau gimana. Atau ya pokoknya tidak dihargai lah gitu. Jadi didekatin tidak mau karena dia merasa hebat, merasa gagah, merasa kaya, merasa wah, ya ego lah gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi orang yang seperti itu supaya baik, supaya tunduk, supaya taluk kepada kita. Jadi perbuat seperti itu. Itulah Al-Fakir ini jajahkan kepada siapapun yang mendengarkan suara Al-Fakir ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberi kematian, keampuhan terhadap ilmu ini demi untuk kebaikan dan bekal untuk kita berjuang untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhol kerjakan kepada siapapun yang menghendaki, yang menginginkan, yang membutuhkan. Terima kasih. Al-afwi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.